Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Dalam kajian Jangka Jayabaya, saya pernah membaca buku yang Jangka Jayabaya itu ya, yang pernah saya baca, bahwa di situ disebutkan entah bait keberapa, tapi yang saya baca kok sepertinya tidak sama seperti yang banyak dinarasikan di channel-channel YouTube. Ada yang bait-bait sekian dan sekian itu. Saya membacanya kok tidak seperti itu ya. Jangka Jayabaya saya baca itu, bahwa kemunculannya, sangat dekat kemunculannya akan Al-Mahdi itu, atau Imam Mahdi Ratu Adil Panotoko Khalifatullah yang disebutnya dalam Jangka Jayabaya, dalam Jangka Jayabaya yang saya baca itu, mengatakan bahwa besok yang ono sasi suratun dan demit, engkono ono udan salah mokso, dan engkono ono banyu abang upane, yaiku waktu paling cedek-cedeke muncule Imam Mahdi Ratu Adil Panotoko Khalifatullah, semacam itu. Sehingga saya sangat meyakini di tahun 2010 yang lalu sudah terjadi fenomena seperti itu ya. Bahkan saat itu gunung berapinya di Indonesia yang 119 itu bergejolak, ada interaksi semacam ya, bergejolak ya. Walaupun tidak semuanya meletus, tetapi ada gejala-gejala intensitas pergerakan gunung-gunung tersebut. Bahkan di gletser di Antartika saat itu ada fenomena air berwarna merah darah semacam itu. Sehingga saya sangat meyakini itulah tanda saat paling dekatnya muncul Al-Mahdi ya. Oleh karena itu saya menarasikan bahwa di tahun 2010 itu kemunculan Al-Mahdi, mulai ditunjuknya Al-Mahdi oleh Allah sebagai Al-Mahdi, macam itu. Sehingga dalam bait Jangka Jayabaya juga dikatakan, jika setelah diangkatnya Al-Mahdi sebagai Al-Mahdi oleh Allah, tentulah perkara-perkara berkaitan tentang Al-Mahdi ya, tentu ini sudah menjadi urusan Al-Mahdi semacam itu ya. Sehingga apakah Al-Mahdi akan memegang tampuk Khalifatud Dunya ini berapa tahun, inilah yang menjadi hak kewenangan Al-Mahdi. Ini yang saya tahu seperti itu ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Jangka Jayabaya juga demikian. Bab yang bisa, bahkan dalam bait Jangka Jayabaya itu yang pernah saya baca itu juga ada cangkriman ya, atau teka-teki semacam itu. Dan itu sudah dikatakan bahwa yang bisa menjawab cangkriman itu, atau yang bisa mengurai cangkriman itu, hanya Al-Mahdi itu sendiri semacam itu. Sehingga saya sangat meyakini yang dapat menafsirkan atau dapat memaknai Jangka Jayabaya sebagaimana pemahaman yang dipahami oleh Prabu Jayabaya ya Al-Mahdi itu sendiri macam itu. Hingga sehingga
saat itulah Al-Mahdi sudah memegang tampuk pimpinan Khalifat Dunya sebagai Al-Mahdi. Itu tentu semacam itu. Oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan kejadian-kejadian alam misalkan sesudahnya itu, ini sudah apa istilahnya langsung bersentuhan dengan Imam Al-Mahdi. Oleh karena itu ramalan apapun atau tafsiran-tafsiran apapun yang berkenaan dengan Al-Mahdi dan kejadian alam selanjutnya ini sudah berhubungan langsung dengan Al-Mahdi. Oleh karena itu jika Al-Mahdi tidak menghendaki sesuatu terjadi sebagai ramalan yang diramalkan oleh sesepuh atau siapapun itu, kejadian-kejadian alam yang katakanlah menjadi kejadian bencana alam yang luar biasa, tentu Al-Mahdi itu akan sangat berperan di dalamnya, baik terjadinya maupun tidak terjadinya bencana itu. Saya sangat meyakini hal itu, ya. Karena sudah selayaknya jika pemimpin yang sudah diangkat menjadi Al-Mahdi sebagai Khalifat Dunya ini tentu akan berperan terhadap apa yang terjadi saat itu, ya, saat ini, ya. Tentunya seperti itu. Sehingga Al-Mahdi akan mempunyai keputusan-keputusan yang final untuk menjalankan atau mengurungkan bencana-bencana yang akan terjadi di dunia. Saya sangat meyakini hal itu, ya. Bapak-bapak, ini Al-Mahdi ini sosok yang mempunyai welas asih, sosok yang mempunyai rasa tenggang, rasa yang tinggi, rasa kesetia kawanan yang tentu tidak akan semena-mena untuk menjadikan bencana atau menolak bencana semacam itu, ya. Saya sangat meyakini kejadian-kejadian alam yang akhir-akhir ini berhubungan dengan narasi-narasi yang dibangun oleh sosok-sosok sepuh bahwa kemunculan di tahun 2021 ini akan munculnya Al-Mahdi. Saya pun juga meyakini hal itu, tetapi tidak, kalau menurut saya, ya, tidak muncul sebagaimana yang harapan sampean. Menurut saya seperti itu secara terang-terangan, ya. Tapi saya sangat meyakini Al-Mahdi tentu akan tidak tinggal diam jika terjadi fenomena-fenomena alam atau bencana-bencana alam di yang terjadi saat ini. Misalkan gempa-gempa yang harusnya, ya, begitu besar terjadi, tapi saya sangat yakin Al-Mahdi akan berperan serta di dalam menolak atau kalau menurut saya bukan menolak tapi mengundurkan, ya. Mengundurkan kejadian atau pembalasan azab semacam itu. Sebab dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa untuk umat Muhammad ini tidak terjadi azab semacam itu, ya. Tidak terjadi azab. Misalkan sampean membuat kerusakan, kemudian berbuat maksiat terhadap Allah, kemudian tidak secara serta-merta diingatkan, kemudian terjadi azab terhadap sampean. Karena apa? Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa hal itu akan dimundurkan, ya, dimundurkan kejadiannya, disatukan dalam satu kalimat kalimat kejadian yang luar biasa yang disebut kiamat itu, ya. Oleh karena itu saya sangat meyakini jikapun saat ini Al-Mahdi muncul, tentu
hanya akan memberikan satu peringatan untuk sampean agar kembali ke jalan Allah, ya, untuk kembali ke jalan Allah semacam itu. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mempelajari Al-Quran sebagaimana Kanjeng Rasul Muhammad menerima wahyu Al-Quran itu dengan pemahaman yang benar, ikhlas semacam itu. Saya sangat yakin sampean akan kembali ke jalan Allah semacam itu. Sehingga seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa Al-Mahdi saat ini sudah memimpin, sudah diberi mandat oleh Allah sebagai Al-Mahdi untuk menjadi khalifatul dunia. Maka tampuk kepemimpinan saat ini sudah dipegang oleh Al-Mahdi. Tentu Al-Mahdi akan bekerja walaupun sama-sama tidak menyadarinya semacam itu. Sering saya katakan, jika bekerjanya Al-Mahdi ini dalam senyap semacam itu. Karena kalau menurut saya Al-Mahdi tidak akan muncul terang-terangan ini kalau menurut saya. Ya. Tapi ya mudah-mudahan seperti yang sampai narasikan ya, kebenarannya jadi muncul terang-terangan semacam itu. Tapi saya sangat yakin jika Al-Mahdi akan selalu bekerja ya, walaupun tidak sampean minta, dan Al-Mahdi akan selalu memberi walaupun tidak sampean paksa untuk memberi semacam itu ya. Semacam itu. Sehingga kejadian-kejadian alam saat ini ya, misalkan diperkirakan bahwa tidak lama lagi di selatan Jawa ini samudra akan terjadi gelombang tinggi bahkan sampai 20 meteran semacam itu. Ini saya sangat meyakini jika oleh Al-Mahdi tentu tidak diperkenankan, tentu seperti itu toh. Karena apa? Karena saya sangat meyakini Al-Mahdi orangnya yang welas asih ya. Mempunyai empati yang sangat tinggi terhadap mereka yang terzalimi semacam itu ya. Tentu tidak akan membiarkan kejadian-kejadian itu akan terjadi semacam itu. Bencana-bencana itu akan terjadi semacam itu ya. Walaupun sangat-sangat diramalkan, sangat-sangat dekatnya akan terjadi bencana semacam itu. Tapi saya sangat yakin jika Al-Mahdi akan berbuat sesuatu untuk menghalanginya. Sebab apa? Kalau menurut saya ya, Al-Mahdi tentu mengacu pada dawuh-dawuh Gusti, atau ya, bisa dikatakan referensinya tentu Al-Quran sebagai pedoman ya. Dari petunjuk Allah, sebagai petunjuk dari Allah macam itu. Sehingga tidak hanya sekedar menuruti nafsu atau hanya kehendaknya sendiri semacam itu, tanpa ada referensi atau patokan-patokan luhur yang menjadikan landasan sebagai hukum tertingginya Al-Mahdi. Tentu seperti itu. Walaupun dalam diri Al-Mahdi itu ada ilmu laduniya yang secara langsung dari Allah. Tentu hal itu yang akan dilakukan ya, petunjuk langsung dari Allah dan petunjuk Al-Quran sebagai referensinya semacam ini sangat-sangat meyakini. Oleh karena itu, jika dinarasikan akhir-akhir ini akan terjadi bencana yang begitu besar dalam dunia ini, tentu yakinlah bahwa Al-Mahdi akan selalu bekerja walaupun tanpa sampean bayar, misalkan ya, sampean puji dan sampean agungkan ya, dia akan selalu memberi walaupun tanpa sampean minta semacam itu ya. Sehingga kejadian-kejadian alam ya saat ini yang akan terjadi tentu
Al-Mahdi akan sangat-sangat berperan di dalamnya, baik terjadinya maupun tidak terjadinya. Kalau menurut saya ya, Al-Mahdi akan lebih memilih tidak terjadinya saat ini, tapi katakanlah akan meminta atau menyuruh alam ini untuk menahan sementara waktu, ya. Dan ya seperti itulah, mungkin seperti itulah yang akan dikerjakan oleh Al-Mahdi, ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.